Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizky. Saya dari mahasiswa Universitas Respati Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan dengan prodi Kesehatan Masyarakat dan peminatannya itu Kesehatan Lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing mengenai materi hygiene sanitasi depot air minum isi ulang, dimana ini baik buat teman-teman semua yang ingin membuka usaha ataupun ingin mengekspand usahanya sendiri mengenai Damio itu sendiri. Nah, untuk hygiene sanitasi Damio ini sendiri itu dari dua kata ya. Jadi dari hygiene itu adalah upaya bagaimana kita mewujudkan ya, menjaga kebersihan diri sendiri, misalkan contoh seperti mandi, kemudian cuci tangan, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan contoh dari hygiene. Nah, kalau misalkan sanitasi itu upaya penunjang gitu, bagaimana mewujudkan hygiene itu sendiri. Contohnya misalkan kayak kita mandi, berarti kita harus menyediakan air bersih maupun sabun. Misalkan cuci tangan ya, sama ya, kita harus menyediakan air, kemudian cuci tangan pakai kemudian menyediakan sabun. Nah, selanjutnya untuk hygiene sanitasi depot air minum itu sendiri apa artinya? Berarti adalah upaya untuk meminimalisir atau menghilangkan faktor resiko terjadinya kontaminasi silang ya dari lingkungan kepada kepada air hasil produksi dari Damio itu sendiri. Nah, kemudian untuk hygiene sanitasi depot air minum itu meliputi 3 hal ya. Yang pertama itu adalah lokasi, yang kedua itu adalah peralatan, yang ketiga adalah orangnya ya, atau operator ataupun pinjamannya. Yang pertama untuk lokasi itu harus terbebas dari wilayah atau area yang rawan banjir. Yang kedua harus bebas dari asap ataupun debu ya, cemaran asap dan debu misalkan seperti di pinggir jalan raya yang padat aktivitasnya. Nah, kemudian yang ketiga itu diusahakan gitu ya, Damio kita harus jauh dari tempat pembuangan sampah, karena di mana TPS itu biasanya banyak terdapat vektor ataupun binatang pengganggu seperti tikus, kecoa maupun lalat. Nah, kemudian yang kedua ini adalah peralatan. Nah, kalau untuk peralatan sendiri mudah saja, yang penting peralatan dari Damio kita itu harus setara pangan atau food grade. Misalkan itu contohnya kalau bahan-bahan plastik itu harus dari PP atau HDPE dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan yang bahan logam itu harus dari stainless steel, karena memang air itu tidak akan menyebabkan karat kepada stainless ya, karena stainless steel itu karena air itu kan memang bersifat korosif. Nah, di stainless steel itu keran ataupun pipa nanti tidak akan berkarat, jadi tidak akan menyebabkan karat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah orangnya ya. Kita sebagai penjama, sebagai pemilik, sebagai yang melakukan pelayanan dalam Damio kita sendiri. Nah, kalau untuk kita sendiri itu pertama harus sehat ya, bebas dari bisul, luka maupun luka-luka gatal ya. Nah, kemudian diupayakan kita harus melakukan medical check up selama 1 tahun 2 kali. Nah, kemudian juga pada saat melayani kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya itu seperti tidak merokok, tidak menggaruk, tidak meludah pada saat melayani. Nah, kemudian juga kita sebagai penjama ataupun operator harus mengikuti pelatihan keamanan pangan terkait depot air minum isi ulang itu sendiri gitu. Jadi kita tetap terrefresh ya, otaknya tetap ilmu dan wawasannya semakin menambah luas. Untuk skemanya dari Damio itu sendiri, ini saya berikan contoh ya. Jadi ini pertama air baku disimpan di dalam tandon ya, atau misalkan tong oren ya, toren itu, kemudian dialirkan emar. Nah, dialirkan masuk ke filter ya, filter, kemudian masuk ke microfilter, kemudian desinfektor, baru ke dalam pembilasan dan produksi. Nah, yang pertama ini masuk ke toren ya. Toren itu harus setara pangan. Nah, air yang kita pakai dalam jadi air baku itu harus dari air yang telah memenuhi minimal air yang memenuhi hygiene sanitasi kebutuhan diri. Nah, kemudian juga atau misalkan air itu bersumber dari mata air. Nah, itu bisa dijadikan bahan baku dalam pengolahan air menjadi air yang layak konsumsi. Nah, kemudian setelah masuk ke toren dia akan masuk ke filter. Nah, filternya ini ada dari pasir silika, kemudian yang kedua itu karbon. Nah, untuk pasir silika sendiri nanti fungsinya dia akan menyerap
partikel-partikel yang lolos ya dari sini ya, padatan terlarut, kemudian masuk ke dalam selanjutnya filter kedua yaitu karbon. Nah, untuk karbon sendiri dia akan menyerap bau, kemudian menghilangkan rasa dan lebih menjernihkan air ya. Selanjutnya dia akan masuk ke dalam microfilter. Untuk pemeliharaannya sendiri ya, dari filter ini dilakukan backwash ya, minimal itu sehari sekali atau bisa maksimalnya itu seminggu sekali ya, agar penyaringan itu tetap efektif. Nah, selanjutnya ini ada microfilter. Nah, microfilter ini nanti berfungsinya sama ya seperti pasir silika, dia akan menyangkut atau menyaring partikel-partikel padatan yang terlarut. Jadi dia ini berjenjang dari ukuran 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron sampai 0,5 mikron. Intinya harus berjenjang dan harus berurutan dari pori-pori yang kecil, dari pori-pori yang terbesar hingga ke pori-pori yang terkecil ya, biar tetap efektif. Takutnya juga kalau tidak berjenjang dia akan merusak dari jet pumpnya itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya dia masuk ke dalam desinfektor ya, karena kan memang untuk filter dan mikrofilternya ini dia akan memperbaiki fisika maupun kimia air itu sendiri ya. Nah, untuk bakterinya bagaimana, ini meliputi desinfeksi ya. Nah, ini kita sebutnya proses desinfektor. Nah, untuk desinfektor itu sendiri umumnya itu ada 3 ya, ada RO, ada UV, dan satu lagi ozon ya. Jadi untuk RO ini biasanya sih kalau untuk masyarakat Indonesia dia damionya menggunakan sinar UV aja gitu, karena memang dari pemeliharaannya mudah dan pemasangannya mudah ya. Jadi untuk UV itu dia menggunakan sinar ultraviolet ya, dimana nanti bakteri akan dihilangkan dengan sinar-sinar sehingga tidak adanya lagi bakteri yang lolos gitu ya. Kemudian masuk ke kemudian ada juga desinfektornya menggunakan ozon. Nah, kalau untuk ozon sendiri dia nanti akan melakukan aerasi ya. Jadi dia memasukkan ozon ke dalam tabung air, nanti dilakukan aerasi di mana nanti bakteri akan terurai dengan ozonnya itu sendiri atau O3. Nah, kemudian ada juga yang lebih baik sebenarnya itu adalah RO, reverse osmosis. Itu nanti air akan melewati media filter kayak berbentuk keramik itu. Nanti keramik itu memiliki pori-pori lebih kecil dari mikrofilter ini. Jadi dia bisa 0,001 sampai 0,00 sekian. Gitu. Jadi mau itu bakteri apapun kimia air nanti akan tertahan di dalam RO itu sendiri. Nah, cuman untuk pemeliharaannya RO itu serta pemasangannya lebih mahal. Makanya masyarakat Indonesia pada umumnya biasanya menggunakan sinar ultraviolet ataupun menggunakan ozon. Nah, selanjutnya dari desinfektor dia akan melalui namanya ini air yang sudah memenuhi syarat. Jadi dia akan melalui pembilasan ya. Sebelum pembilasan sebenarnya ada pencucian ya. Jadi pencucian galon, kemudian galonnya dibilas, kemudian selanjutnya galon bisa diproduksi. Nah, upaya hygiene sanitasi depot air minum ini bertujuan agar air yang dihasilkan itu telah memenuhi syarat ya. Persyaratannya itu teman-teman semua bisa melihat sesuai persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk parameternya itu ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, kalau fisika itu biasanya kita bisa melihat ya secara langsung atau merasakan. Untuk kimia dan biologinya butuh dilakukan pengujian dari laboratorium gitu. Dari laboratorium yang telah terakreditasi. Mungkin itu saja materi ataupun sharing-sharing yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.